Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illahu wa ilaihin nusyur. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة إلى آخر الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخر الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا إلى آخر الحديث. Jamaah salat maghrib dan isya Masjid Berta'arun Gas serta para pendengar Radio Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema yang kita angkat pada malam berbahagia ini adalah perkara-perkara yang merusak ukhuwah. Sebagaimana kita fahami ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang kita bacakan tadi sana, Allah dan Rasul mengajak hamba dan umatnya agar senantiasa menjaga ukhuwah dan menjauhi perkara-perkara yang merusak ukhuwah. Yang pertama, ayat yang kita bacakan tadi, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Nah, ini harus kita ingat bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dan perlu diketahui, persaudaraan dalam iman, persaudaraan dalam Islam itu akan mendapatkan kebaikan bukan hanya di dunia. Allah menyebutkan dalam banyak ayatnya dan Rasulullah menyebutkan dalam banyak hadis-hadisnya di mana kekuatan iman yang kita jaga bersama orang-orang mukmin, bersama orang-orang muslim, di samping kita mendapatkan bahagia di dunia dan insya Allah di akhirat nanti akan bersama-sama masuk surga. Jadi ada ukhuwah imaniyah. Siapapun di antara saudara kita yang sudah mengucapkan syahadatain, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu adalah saudara kita. Apakah dia bangsa Indonesia atau bangsa yang lainnya, dari suku dan berbagai macam bahasa, siapapun mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, dan itulah saudara kita. Dan ketahuilah di dalam kubur, di alam barzakh, di antara pertanyaannya apa? Malaikat nanti akan bertanya, man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Saudara kita bukan orang-orang kafir, tidak. Mereka ahli neraka. Allah sudah mengancamnya, dikutuk di dunia dan diancam dengan neraka di akhirat.
jelas sekali ayat dan hadisnya. Nah, maka oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah dengan nikmat ukhuwah imaniyah. Ya, sama-sama kita ke masjid, sama-sama ke majelis ta'lim, sama-sama mendakwahkan agama Allah, sama-sama memakmurkan rumah Allah, sama-sama kita mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang itu menguatkan keimanan dan keislaman kita. Ketahuilah, itu adalah persaudaraan dalam keimanan dan keislaman. Ayat yang sering kita dengar Allah berfirman, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Ketahuilah, pertemanan di antara kalian, antara satu dengan yang lain itu akan menjadi musuh. Katakanlah seorang suami dengan istri, istri dengan suami, dengan pasangannya, bahkan dengan anak-anak kita, atau kita bekerja dalam sebuah perusahaan, dimanapun kita berada, itu semua nanti akan menjadi musuh di akhirat. Illa, kata Allah, kecuali al-muttaqun. Nah, ini passwordnya. Ya, passwordnya adalah al-muttaqun. Atasan kita, bawahan kita, karyawan kita, anak didik kita, teman dan karib kerabat kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, agar itu menjadi berkah nanti di akhirat, maka syaratnya takwa. Nabi Nuh saja ketika mengajak anaknya kepada ketaatan dan keimanan, maka dia menjawab, saya akan menaiki ke sebuah bukit nanti bersama orang-orang kafir itu. Itu anak Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh berdoa agar dia bersama orang-orang yang beriman dalam sebuah tempat yang sudah disiapkan, yaitu perahu yang sangat besar. Tapi dia tidak mau ikut ayahnya yang beriman. Dia ikut bersama orang-orang kafir dan hanyut bersama orang kafir. Dan Allah menegur dua kalimat. Innahu laisa laka min ahlik. Kan'an itu bukan lagi keluargamu, wahai Nabi Nuh. Kenapa? Innahu amalun ghairu salih. Kalau dia beramal dengan amal yang tidak soleh. Masya Allah. Kita buka ayat, kita buka hadis-hadis Rasulullah, kita buka kalimat-kalimat ucapan para salafus salaf. Semuanya kalimatnya adalah iman dan takwa. Nah, ini yang pertama. Maka bersyukur kita ketika nikmat iman ini kita rasakan, nikmat keislaman ini kita rasakan, jaga dia sampai akhir kehidupan kita. Kita tahu bahwa untuk menjaga ukhuwah itu banyak berbuat baik. Alhamdulillah. Kita saling bersilaturahim, saling memberikan nasihat seperti yang kita sampaikan pada malam berbahagia ini, saling berkunjung, membantu saudara-saudara kita yang lemah. Itu untuk menjaga ukhuwah. Tapi ketahuilah, untuk menjaga ukhuwah juga diperlukan dalam diri kita, dalam kehidupan keluarga kita, masyarakat kita, bahkan berbangsa, beragama dan bernegara. Kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang akan merusak ukhuwah kita. Inilah yang akan kita sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 13, di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan paling kurang ada 6 yang akan merusak ukhuwah kita. Nah, kalau tadi kita berusaha menjaga ukhuwah dengan berbuat baik. Nah, sekarang kita menjaga ukhuwah dengan menjaga hal-hal yang akan merusak ukhuwah. Karena tidak sedikit ada orang yang berbuat baik untuk menjaga ukhuwah, tetapi dia tidak sadar ada perbuatan-perbuatannya itu justru merusak ukhuwah. Nah, ini kita harus tahu. Di antaranya apa? Allah Subhanahu wa taala melarang kita janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Nah, ini diperhatikan. Ini lebih kepada ucapan lisan kita. Bahkan dalam syarah, dalam tafsir ini disebutkan juga bukan hanya dengan ucapan. Terkadang kita mengolok dengan perbuatan atau tindakan kita. Baik dengan bentuk wajah kita, bentuk bibir kita, dan bahkan tidak sedikit juga dengan mengolok-olok dengan cara memandangnya. Nah, ini hati-hati.
Ya, dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan kita. Jangan sampai kita mengolok-ngolok. Nah, ini bahasa lainnya apa ini? Mengolok-ngolok ini adalah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Itu kalau dengan lisan. Kalau dengan perbuatan, dengan sikap dan perilaku kita. Nah, di sini harus kita ingat bagaimana Allah mengingatkan kita. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu jauh lebih baik daripada mereka yang mengolok-ngolok. Nah, ini kita harus ingat. Terkadang kita tidak sadar. Ketika kita mengolok-ngolok orang lain, biasanya orang yang punya sifat mengolok-ngolok orang itu menganggap dirinya lebih baik daripada yang diolok-olok. Padahal Allah sudah memberikan garis besar, sudah memberikan sebuah pemahaman. Ketika kita tidak boleh mengolok-ngolok orang lain, suatu kaum, bahkan bangsa lain atau siapapun mereka. Karena Allah menyebutkan bisa jadi yang kita olok-olok tersebut, kesolehan mereka jauh lebih baik daripada kita. Ilmu mereka lebih baik daripada kita dan seluruhnya dan sesungguhnya. Nah, ini hati-hati. Nah, ini yang pertama. Jangan sampai sifat kita itu punya gaya mengolok-ngolok. Nah, jadi kalau kita cari obatnya, kalau kita terlanjur mengolok-ngolok orang lain, cepat istighfar. Kemudian obatnya apa lagi? Minta maaf. Obatnya apa lagi? Mudah memberi maaf. Kenapa kita minta maaf? Karena kita punya salah sama orang lain. Kenapa kita memberi maaf? Karena orang lain salah sama kita. Nah, ini obatnya. Apalagi banyak membaca Al-Quran. Karena biasanya orang yang banyak baca Quran itu gak sempat mengolok-ngolok orang lain. Banyak berzikir gak sempat mengolok-ngolok orang lain. Kemudian obatnya apa lagi? Bergaul dengan orang-orang yang kreatif dan inovatif dalam berbuat baik. Masya Allah. Hari ini sebuah berita yang sangat viral adalah sebuah warung nasi yang memberikan makanan gratis kepada siapapun yang lewat, diberikan makanan gratis. Ternyata dia adalah orang yang paling kaya. Nah, ini subhanallah. Sebagian orang berpikir ketika kita memberi kepada orang lain, mereka menganggap bahwa harta kita akan habis. Ternyata bukan. Tengoklah dalam sebuah hadis al-kamakal. Tidaklah seseorang yang di pagi hari meluaskan rezekinya kepada saudara-saudaranya, kepada orang lain, kepada karib kerabatnya, maka ada malaikat yang berdoa. Masya Allah. Bagaimana malaikat itu berdoa? Ya Rabb, luaskanlah rezeki kepada si fulan. Kenapa? Karena di pagi hari ini, di saat ini, dia telah meluaskan rezekinya. Nah, ini doa malaikat. Tidak ada pun seorang pun di antara kita yang tidak menginginkan doa malaikat kepada kita. Siapa yang didoakan kebaikan oleh malaikat? Mereka yang di pagi hari, di hari itu, di saat itu, meluaskan rezekinya, berinfak, bersedekah, menyantuni fakir miskin dan anak yatim, membantu orang-orang yang lemah, memberikan informasi yang benar kepada orang-orang yang membutuhkan informasi. Dengan infak dan sedekahnya tersebut, ternyata malaikat mendoakan kepada hamba tersebut agar diluaskan rezekinya. Nah, ini doa yang pertama dari malaikat. Kemudian orang-orang yang di hari itu, di pagi itu, di saat itu menyempitkan rezekinya. Artinya tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak membantu orang lain. Maka juga ada malaikat yang mendoakan, Ya Rabb, sempitkan rezekinya. Kenapa? Karena dia telah menyempitkan rezekinya pada hari ini. Nah, ini kita kembali dengan kisah sederhana tadi. Sebuah keluarga yang punya warung makan, kemudian menggratiskan makanan kepada orang-orang yang lewat di situ. Tapi ini juga bukan berarti nanti warung-warung makan yang lain harus menggratiskan makanan. Tidak. Silakan mereka yang berjualan, silakan berjualan. Mudah-mudahan rezeki yang didapatkan itu bisa menghidupi keluarganya, bisa berinfak dan bersedekah. Tapi ini kisah yang luar biasa. Ternyata semakin kita memberikan kepada saudara-saudara kita, melapangkan rezeki kepada saudara-saudara kita, menyayangi, menyantuni saudara-saudara kita, Allah menjadi saksi melihat kita. Para malaikat mendoakan kita. Disitulah rezeki dan harta kita akan berlimpah.
Beda antara rezeki dan harta yang didoakan oleh malaikat yang mendapatkan ridha Allah dengan harta dan rezeki yang mendapatkan murka Allah. Tidak sedikit orang yang pangkatnya luar biasa, jabatannya luar biasa, rezekinya, hartanya cukup banyak. Tapi dengan harta, pangkat dan jabatan dan yang dia miliki tersebut membuat dia jauh dari Allah. Berapa orang yang dengan kendaraan yang dia miliki sebelum azan berkumandang hadir ke masjid, bisa dihitung berapa orang. Berapa orang dengan kemewahan yang dia miliki rindu menghadiri majelis ta'lim, bisa dihitung berapa orang jumlahnya. Berapa orang dengan kekayaan harta, pangkat dan jabatannya membantu saudara-saudaranya, bisa dihitung berapa jumlahnya. Maka Rasulullah menyebutkan bahwa bagaimana kondisi penghuni surga itu jumlahnya ya mungkin dibandingkan dengan penghuni neraka itu sangat berbeda. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Kenapa? Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa penghuni-penghuni surga bisa saja jumlahnya akan lebih sedikit daripada penghuni neraka. Meskipun demikian ada keinginan kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, saudara-saudara kita, kita menginginkan semua masuk surga. Masya Allah. Karena di antara keinginan terbesar daripada Nabi Muhammad SAW adalah menginginkan semua umatnya masuk surga. Kita ini umat yang terakhir. Tapi insya Allah yang pertama masuk surga. Ya Rasulullah dulu tentunya. Nah ini yang pertama. Jangan mengolok-ngolok. Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Karena ini merusak ukhuwah. Berapa banyak kita melihat rumah tangga orang yang beriman itu hancur. Jadi broken home. Rusak. Kenapa? Karena antara pasangan tersebut tidak menjaga ucapannya. Ya. Na'udzubillah. Semoga itu tidak terjadi dalam rumah tangga kita. Tidak menjaga ucapannya kepada pasangannya. Tidak menjaga ucapannya kepada keluarganya. Tidak sedikit sebuah kampung itu terjadi pertikaian dengan kampung yang lain. Kenapa? Penyebabnya apa? Karena saking mengolok-ngolok. Ini udah levelnya udah lebih tinggi lagi naiknya. Nah, tidak sedikit juga mungkin sebuah bangsa akan berperang dengan bangsa yang lain. Kenapa? Bisa saja karena olok-olok tadi itu. Bagaimana ketika Allah dan Rasul melarang kita jangan mengolok-ngolok. Ternyata bahaya di belakangnya sangat besar. Dan kita harus ingat bahwa yang kita olok-olok tersebut mereka lebih baik. Bisa jadi mereka lebih baik daripada kita yang mengolok-ngoloknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Hujurat ayat 11 ini, apa saja lagi yang merusak ukhuwah kita? Janganlah kamu saling mencela. Kalau tadi ulo-ulo itu dengan ucapan, dengan lisan yang membuat dia jadi marah. Nah ini mencela. Ya, kalimat-kalimat yang menyakitkan hatinya. Kalimat-kalimat yang kasar. Apalagi seorang penceramah, mohon maaf, seorang pendakwah yang membaca Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, yang membaca kisah para sahabat, sangat tidak boleh atau dilarang dengan bahasa lain. Seorang penceramah itu mencaci maki dalam ceramahnya, tidak boleh. Dr. Fatiakan dalam sebuah buku beliau mengungkapkan bahwa kehancuran dakwah di tangan da'i. Ya. Jadi dakwah itu rusak, dakwah itu hancur bukan karena tidak ada dakwah. Maaf ya, umat itu hancur, ya sebuah tempat itu hancur, masyarakat itu hancur, bukan tidak ada orang yang berdakwah, bukan hanya itu. Tapi tidak sedikit adalah hancurnya bangsa, hancurnya umat, hancurnya manusia karena gara-gara dakwah. Rusak masyarakat. Kenapa? Karena da'i tersebut mengucapkan kalimat-kalimat mencaci maki. Dan ini hati-hati. Tidak bisa kita sampaikan di sini apa kalimat caci maki itu. Yang jelas itu kalimat-kalimat yang tidak boleh kita ucapkan. Kalimat jelek. Ada dalam bahasa Aceh, ada dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Inggris, ya bahasa-bahasa yang lain. Itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena mencaci maki tersebut merusak ukhuwah kita. Kemudian yang ketiga,
Allah menyebutkan apa saja ia akan merusak ukhuwah kita. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Mohon maaf. Awal-awal pernikahan dalam sebuah keluarga pasti panggilannya mesra itu. Ya kan? Sayangku, my darling, entah apa-apa kalimatnya. Ya. Ini kalau bahasa Inggris saya agak kurang sopan atau kurang bagus, difahami saja. Ya. Nah, ini awal-awal pernikahan sangat indah bahasa kita. Tapi terkadang setelah 10 tahun, 20 tahun menikah, 30 tahun menikah, sudah memasuki masa tua. Nah, ini tidak ada lagi kalimat-kalimat indah tersebut. Justru yang muncul kalimat-kalimat yang menyakitkan. Na'udzubillah min dzalik, kalau seorang suami memanggil kalimat-kalimat jelek kepada istrinya. Na'udzubillah min dzalik, kalau orang tua memanggil kalimat-kalimat jelek kepada anak-anaknya. Nah, ini hati-hati. Tidak boleh seorang atasan memanggil kalimat-kalimat jelek kepada karyawannya, tidak boleh. Ada karyawan mungkin melakukan kesalahan, melakukan kesilapan. Ya, mungkin saja ada, namanya juga manusia. Nah, seorang atasan tidak boleh memanggil gelar-gelar yang tidak baik kepada karyawannya. Atau sebaliknya, ada atasan kita mungkin melakukan kesalahan, maka bagaimana karyawan itu tidak boleh memanggil kalimat-kalimat jelek. Sama dengan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Tidak boleh memanggil kalimat-kalimat jelek kepada rakyatnya. Begitu juga rakyatnya tidak boleh memanggil kalimat-kalimat jelek kepada pemimpinnya. Nah, ini hati-hati. Apa kalimat yang paling jelek? Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, yaitu fasik setelah beriman. Nah, ini hati-hati. Menuduh orang baik-baik jahat. Menuduh orang yang beriman melakukan kezaliman. Sehingga muncul kalimat-kalimat yang tidak enak kita dengar. Allah menyebutkan kalimat fasik tersebut adalah sebuah kalimat yang paling jelek yang diberikan lakab kepada seseorang yang sudah beriman. Nah, ini hati-hati. Mari kita ajarkan anak-anak kita, tetangga kita, saudara kita. Jangan memberikan lakab-lakab yang jelek kepada orang yang beriman. Tidak boleh. Karena itu adalah seburuk-buruk panggilan. Tidak boleh memanggil kalimat-kalimat yang jelek kepada orang yang beriman. Maka orang yang beriman tidak boleh melakapkan dirinya dengan nama-nama binatang. Tidak boleh. Tidak boleh itu. Tidak boleh memanggil kalimat-kalimat yang jelek setelah beriman. Dan tidak boleh seorang hamba Allah, seorang manusia memberikan lakap namanya dengan lakap binatang. Tidak boleh. Mohon maaf. Kalau yang terlanjur memberikan namanya dengan lakap binatang, segera bertobat kepada Allah sebelum Allah murka kepada orang tersebut. Nah, ini hati-hati. Ya. Kalimat jelek itu fasik. Menuduh orang beriman dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Maka Allah menganjurkan kita, kalau ada berita yang tidak benar, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hari ini kan dengan demamnya medsos ya. Berbagai macam medsos itu hadir, ada YouTube, ya ada TikTok mungkin, ya ada Facebook, banyak sekali. Nah, ini besar sekali peluang seseorang akan melakukan berbagai macam kejelekan dan kejahatan. Maka apabila ini terjadi, carilah pembenarannya, carilah sumbernya yang benar. Sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang salah, mana yang benar. Nah, ini hati-hati. Hancurnya sebuah keluarga karena ketika menerima berita tidak tabayun. Hancurnya sebuah persahabatan karena ketika menerima berita tidak tabayun. Bahkan hancurnya sebuah bangsa ketika bangsa tersebut tidak tabayun dengan berita-berita yang datang dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, ini penting sekali untuk hari ini. Maka hendaklah kita yang hidup di akhir zaman memiliki wawasan yang luas. Jangan seperti katak dalam tempurung. Kita sudah hidup di zaman informasi teknologi yang luar biasa canggih, tapi pemahaman kita jauh tertinggal di belakang. Maka kalimat gaptek ya,
tidak bisa teknologi. Saya pikir itu tidak cocok lagi. Karena dengan teknologi ini banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Meskipun tidak menutup kemungkinan majunya informasi dan teknologi juga akan muncul berbagai macam kemaksiatan. Tinggal kita memanfaatkan untuk kebaikan, jangan dimanfaatkan untuk kemaksiatan. Apalagi ya akan merusak ukhuwah kita. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak daripada prasangka, curiga, ya, buruk sangka. Saya ingin sampaikan di sini ada hal yang berbeda antara waspada dengan buruk sangka, beda. Kalau waspada kita jaga-jaga. Nah ini ada berita yang akan menghancurkan diri kita dan keluarga kita. Nah kita jaga-jaga. Bagaimana bentuk orang yang datang, bagaimana kalimat berita yang akan disampaikan, kira-kira bagaimana kehancuran yang akan dia sampaikan, yang akan menimpa kita. Nah kita tetap jaga-jaga. Maka termasuk ada CCTV misalnya. Nah itu untuk jaga-jaga. Ya. Atau ada tetangga, orang dekat kita sampaikan, tolong dilihat-lihat rumah saya, tempat saya. Tolong perhatikan sanak keluarga saya, kerabat saya. Itu namanya jaga-jaga. Tetapi kalau buruk sangka itu beda. Setiap orang yang dia jumpai selalu ada buruk sangka kepada orang tersebut. Ada pemahaman yang salah terhadap orang tersebut. Sehingga apa? Tidak ada satupun orang yang berjumpa dengannya yang nyaman. Apakah orang itu nyaman kepada orang yang berjumpa dengannya, atau dianya yang nyaman berjumpa dengan orang tersebut? Tidak ada. Kenapa? Karena selalu curiga dan buruk sangka. Inilah ternyata penyebab juga hancurnya sebuah keluarga. Penyebab hancurnya persahabatan. Dan bahkan tidak sedikit, mohon maaf, lembaga-lembaga pendidikan misalnya, atau bisnis yang kita kelola, tidak sedikit itu menjadi hancur. Kenapa? Karena kita buruk sangka. Maka Allah dan Rasul menyuruh kita apa? Husnudzan, berbaik sangka. Nah ini yang harus difahami. Jadi lawan daripada buruk sangka apa? Baik sangka. Siapapun kita berjumpa, hendaklah kita berbaik sangka dulu. Mudah-mudahan dia akan berbuat baik kepada saya. Mudah-mudahan dia akan membantu saya. Tetapi kalau sudah nyata kita melihat, dengan lisannya, dengan gaya bahasanya, dengan perilakunya, dengan tulisannya, nyata dia menjelek-jelekkan kita. Nah ini kita sudah paham. Berarti kita harus waspada terhadap orang-orang yang tipu seperti ini. Nah bagaimana? Suatu hari ketika Rasulullah mengatakan, di pintu itu akan masuk penghuni surga. Rasulullah ulang 3 kali. Di pintu itu akan masuk penghuni surga. Di pintu masjid itu akan masuk seorang penghuni surga. Seorang sahabat Rasulullah merasa penasaran dan menginap di rumah orang tersebut. Beberapa hari dia menginap, ternyata dia tidak melihat ada amalan yang luar biasa, ada ibadah yang luar biasa, hanya biasa-biasa saja. Sehingga dia penasaran dan bertanya, apa yang membuatmu Rasulullah memberikan sebuah predikat padamu ahli surga? Baru kemudian dia mengatakan, aku memiliki hati yang bersih. Aku merasa senang setiap melihat orang lain dapat nikmat. Dan aku ikut merasa sedih ketika ada orang mendapatkan musibah. Dan aku senantiasa mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Sangat sederhana, subhanallah. Amalan ringan, tapi balasannya surga. Mari kita bersihkan hati kita. Menjadi orang yang jangan banyak buruk sangka kepada orang lain. Tapi coba berbaik sangka. Insya Allah setiap orang yang berjumpa dengan kita, bisnis yang kita lakukan, insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Selanjutnya, yang kelima, yang akan merusak ukhuwah kita adalah mencari-cari kesalahan orang. Nah ini grade-nya naik lagi. Kalau tadi buruk sangka, kemudian ini naik menjadi grade-nya adalah mencari-cari kesalahan. Kita harus paham bahwa yang namanya manusia itu pasti punya salah. Pasti punya khilaf. Pasti ada itu. Sebuah kaidah menyebutkan al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Salah ini, salah itu, salah ucapan kita, salah perbuatan kita, ya. Sering lupa, ada janji-janji yang tidak terlunasi. Itulah manusia. Banyak sekali kekurangan, banyak sekali kealpaan. Nasia, manusia dari kalimatnya saja lupa. Apalagi
kita berusaha mencari-cari kesalahannya. Berusaha mencari-cari aibnya. Udah pasti ada itu. Maka orang yang paling jelek di atas permukaan bumi ini adalah orang yang keberadaannya suka mencari-cari salah orang lain. Nah, ini hati-hati. Kita berikan nasihat pada wartawan khususnya. Para penulis-penulis hebat. Anda sudah belajar ilmu menulis. Jangan menulis yang salah. Tulislah yang benar. Jangan menulis kalimat-kalimat mencari kesalahan orang. Jangan menulis kalimat-kalimat kebencian kepada orang. Ada orang harga dirinya bagus. Dia punya kemuliaan di sisi Allah. Manusia juga memuliakannya. Tapi gara-gara sebuah tulisan yang ditulis oleh orang yang punya sifat dan sikap mencari-cari kesalahan orang, akhirnya dia menjadi jelek. Nah, ini kerja orang kafir jahiliyah. Dulu di masa jahiliyah ada namanya pasar ukaz. Pasar ukaz itu adalah tempat di mana nanti ahli-ahli syair itu akan naik ke sebuah tempat. Dia akan membacakan syair-syair sesuai pesanan. Mohon maaf. Sesuai pesanan. Jadi mereka akan dimuliakan kalau syairnya paling hebat. Maka kenapa Al-Quran diturunkan kepada kaum Nabi Muhammad itu, mukjizatnya Al-Quran, untuk menandingi syair-syair jahiliyah. Salah satu alasannya. Ada orang datang pada ahli syair tersebut dipesan. Tolong kamu sampaikan ini, dan ini. Akhirnya dia di pasar ukaz tersebut. Menyampaikan syair-syair tersebut. Yang dia seharusnya mulia, itu menjadi hina. Atau dia orang hina akan menjadi mulia. Nah, ini tulisan. Ya. Ataupun syair. Ataupun lisan. Atau apapun bentuknya. Jangan sampai mencari-cari kesalahan orang. Nah, ini penyakit. Karena ini akan merusak ukhuwah. Kemudian apa lagi? Yang terakhir adalah ghibah, menggunjing. Apa beda ghibah dengan fitnah? Beda. Kalau ghibah itu adalah membicarakan kejelekan orang. Dan kejelekan itu ada pada diri orang tersebut. Itu namanya ghibah. Mungkin orangnya ya sangat pendek mungkin ya. Ternyata benar dia orang pendek misalnya. Atau sangat tinggi. Ternyata benar dia orangnya tinggi. Atau kulitnya warna apa. Atau apa saja. Ada perilaku-perilakunya yang jahat, yang tidak baik. Kemudian kita bicarakan. Nah, ketika dia mendengar dia tidak senang. Itulah rumus ghibah. Ada kekurangan orang kita bicarakan. Saat dia mendengar kalimat itu dia tidak suka. Dan itu ada pada orang tersebut namanya ghibah. Tidak boleh. Tapi ada ghibah yang dibolehkan. Nah, ini hati-hati. Tadi kalau ada aib orang, yang aib orang tersebut tidak merusak orang lain. Yang aib orang tersebut hanya mengganggu dirinya sendiri saja, tidak merusak tetangganya. Mungkin ada perilaku-perilakunya mungkin yang kurang sopan, tapi hanya untuk dirinya. Nah, ini nggak perlu dibicarakan. Tapi kalau ada aib seseorang, yang aib tersebut itu akan mengganggu tetangganya, akan mengganggu masyarakat di sekitarnya, akan mengganggu masyarakat yang banyak dan banyak orang, maka itu dibolehkan untuk ghibah. Apa contohnya? Ada orang yang misalnya melakukan sebuah kejahatan, tempatnya ini, jamnya ini, kejahatannya ini. Kita tahu. Nah, itu tolong disebarkan. Jangan melewati jalan tersebut. Karena di sini ada ini dan ada ini. Alhamdulillah kita sekarang sudah reda. Tidak ada lagi begal jalanan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga hilangnya kejahatan tersebut. Nah, ini kalau ada seseorang yang memiliki kejahatan yang merusak orang lain, nah ini harus diberikan informasi pada teman-teman kita, kepada kawan kita, sampaikan. Nah, ini hati-hati. Jadi ada ghibah yang tidak boleh dan ada ghibah yang dibolehkan. Kemudian kalau fitnah, kita membicarakan kejelekan orang, di mana kejelekan tersebut tidak ada pada orang itu. Nah, itu bedanya. Jadi dua-dua tidak boleh. Membicarakan kejelekan orang itu ada pada diri itu, pada orang tersebut, itu namanya ghibah, tidak boleh. Dan yang kedua,
membicarakan kejelekan orang, dan itu tidak ada pada orang tersebut, ini fitnah. Nah, baik. 6 perkara tersebut harus kita jauhi karena akan merusak ukhuwah kita. Dan ayat 13, mari kita lihat bagaimana Allah memberikan solusi yang luar biasa. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan makhluknya di atas permukaan bumi ini. Manusia yang ada di atas permukaan bumi ini adalah lita'arafu. Saling berkenalan, saling bekerja sama, saling membantu. Ada saudara-saudara kita yang tidak beriman, silakan kita bekerja sama dalam hal keduniaan. Dalam bisnis untuk mengangkat harkat suatu keahlian. Walaupun dia bukan muslim, silakan. Tetapi ingat, dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah, seorang muslim tidak boleh bekerja sama dengan orang kafir. Ini dibedakan. Urusan dunia, silakan kita bekerja sama dengan orang kafir. Tapi dalam urusan akidah dan keimanan, seorang mukmin, seorang muslim tidak boleh bekerja sama dengan orang kafir. Di ujung ayat ini Allah menyebutkan manusia yang paling mulia adalah atqakum. Semoga kita menjadi orang-orang yang paling bertakwa. Karena dengan ketakwaan tersebut akan menjaga ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah kita, ukhuwah wataniyah kita, ukhuwah insaniyah kita. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.